Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di podcast Ajipedia. Podcast Ajipedia adalah podcast yang akan membahas tentang bagaimana supaya hidup kita lebih produktif dan bermakna. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kenapa kita menunda-nunda. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi distraksi atau godaan yang membuat kita menunda. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kita itu menunda-nunda bukan hanya karena tugas yang harusnya kita kerjakan itu sulit atau membosankan, tetapi juga kita menunda karena kita nyandu terhadap distraksi. Pernah gak teman-teman menonton video kucing di YouTube? Ada sebuah fenomena menarik terkait video kucing di YouTube ini. Jadi, video kucing yang ditayangkan di YouTube itu bisa menarik jutaan penayangan. Seorang peneliti dari Indiana University, namanya Jessica Myrick, pernah melakukan penelitian terkait ini. Jessica Myrick meneliti kenapa sih orang tertarik untuk nonton video kucing. Apa motifnya? Dan kesimpulannya sangat menarik. Ternyata motif umum menonton video kucing adalah penundaan. Jadi banyak orang menonton video kucing saat seharusnya mereka itu mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Ketika tugas atau pekerjaan itu kurang menyenangkan, mereka mengalihkan diri, mendistraksi diri dengan menonton video kucing. Dan menonton video kucing ini membuat mereka merasa lebih baik. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, yang namanya penundaan itu adalah perilaku menghindari sesuatu. Pada saat kita menunda, kita memilih aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Kita tergoda untuk melakukan aktivitas yang tidak seharusnya. Inilah sebabnya godaan-godaan yang ada di sekitar kita ini disebut dengan distraksi karena dia mengalihkan kita dari tujuan yang seharusnya. Pertanyaannya begini, kenapa ketika kita menghadapi sebuah pekerjaan yang sulit, yang kompleks, yang membosankan, kita gampang sekali tergoda untuk mengerjakan aktivitas lain yang lebih remeh, yang sederhana, yang menyenangkan? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena otak kita memang sebenarnya didesain untuk mendahulukan gratifikasi instan dibandingkan manfaat jangka panjang. Jadi memang otak itu defaultnya itu menghemat energi. Sehingga kalau kita dikasih pilihan bikin proposal yang harus mikir atau scrolling short di YouTube yang mindless, yang nggak perlu mikir, maka otak akan memilih untuk scrolling short di YouTube. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kita gampang tergoda, gampang terdistraksi karena memang akses terhadap hal-hal yang mendistraksi kita itu tersedia dengan mudah. Handphone ada di depan mata, notifikasinya juga hidup. Akses ke YouTube, TikTok, Instagram, media sosial sangat mudah. Semua aplikasi ini berlomba untuk menarik perhatian kita, menggoda kita untuk segera menggunakannya. Bagaimana kita tidak tergoda jika godaan itu tersedia dengan sangat mudah di sekitar kita? Alasan yang ketiga, kenapa kita mudah tergoda, terdistraksi dengan hal-hal semacam ini? Karena kita terputus dengan diri kita di masa depan. Kita hanya fokus pada apa yang kita rasakan saat ini. Kita lupa dengan diri kita di masa depan. Jadi kalau sudah begini solusinya gimana? Supaya kita nggak gampang tergoda, terdistraksi, menunda-nunda dengan cara menghibur diri sendiri ini. Ada 3 solusi yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah kita perlu sering terhubung dengan diri kita di masa depan. Kalau kita terus menunda, kira-kira apa resikonya? Kalau tidak dikerjakan segera pekerjaan-pekerjaan yang penting itu, apa kira-kira resikonya? Kalau kita terus-menerus menunda, kira-kira diri kita di masa depan akan jadi seperti apa? Jadi kita perlu memperjelas visi kita di masa depan. Kita itu ingin jadi orang yang seperti apa sih di umur 30-an nanti, di umur 40-an nanti, umur 50-an atau bahkan umur 60-an nanti? Kita ingin menjalani kehidupan yang seperti apa sih? Ketika kita sudah memiliki visi yang jelas, kita perlu sering-sering mengunjunginya. Kita perlu sering-sering terhubung dengan diri kita di masa depan. Sehingga kita bisa memprioritaskan dengan baik. Apa kira-kira yang perlu saya dahulukan saat ini? Agar di masa depan,
saya memiliki kehidupan sesuai yang saya inginkan. Ini yang pertama, sering-sering terhubung dengan diri kita di masa depan. Yang kedua, atur lingkungan supaya kita lebih mudah fokus dan sulit untuk terdistraksi. Jadi kita perlu mempermudah diri kita untuk fokus. Misalnya dengan mematikan notifikasi, atau menyimpan handphone di tempat yang tidak terlihat, dan lain sebagainya. Kita juga perlu mempersulit diri kita untuk tergoda. Misalnya biasakan logout dari sosial media. Sehingga ketika setiap kali kita mau mengaksesnya, kita perlu memasukkan username dan password. Mempersulit proses untuk mengakses hal-hal yang terbiasa mendistraksi kita akan memudahkan kita untuk tetap fokus. Rekomendasi saya yang ketiga adalah buat target-target kecil, lalu beri hadiah ke diri sendiri setiap kali berhasil melakukannya. Misalnya kita ingin rutin menulis, maka buat target, misalnya menulis tanpa gangguan selama 25 menit. Setelah berhasil, beri hadiah ke diri sendiri. Katakanlah misalnya secangkir kopi untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Bisa juga targetnya itu berupa frekuensi. Misalnya kalau berhasil menulis 3 kali 30 menit dalam 1 minggu, hadiahnya boleh jajan ke kafe favorit kita misalnya. Target dan hadiah ini berguna untuk mengantisipasi dorongan akan gratifikasi instan dari otak kita. Oke, mari kita review apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita gampang sekali tergoda, terdistraksi dari apa yang seharusnya kita lakukan, itu karena 3 hal. Yang pertama karena otak kita memang didesain untuk mendahulukan gratifikasi instan dibanding manfaat jangka panjang. Yang kedua karena akses terhadap hal-hal yang mendistraksi kita itu memang tersedia dengan mudah. Dan yang ketiga karena kita terputus dari diri kita di masa depan. Solusinya bagaimana? Pertama, kita perlu sering-sering terhubung dengan diri kita di masa depan. Yang kedua, kita perlu mengatur lingkungan supaya kita lebih mudah fokus dan sulit terdistraksi. Dan yang ketiga adalah buat target-target kecil lalu beri hadiah ke diri sendiri setiap kali berhasil melakukannya. Nah, seandainya teman-teman merasakan manfaat dari podcast Ajipedia ini, silahkan disebarluaskan ke teman-temannya. Dan bila ada masukan topik yang ingin dibahas, silahkan DM saja ke Instagram saya di @ajipedia. Di episode berikutnya kita masih akan bahas tentang penundaan, namun kita akan sedikit mundur. Kita akan bahas tentang bahaya dan risiko penundaan. Karena penundaan ini ternyata dampaknya bukan hanya pada produktivitas kita. Penundaan juga berdampak pada kepercayaan diri dan bahkan pada kesehatan mental kita. Seperti apa persisnya? Kita bahas di episode berikutnya insya Allah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa, salam produktif.